Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi dewan juri yang sangat saya hormati, serta rekan berdebat saya dari tim kontra. Sebelum memasuki perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Aisyah Dewi Fatihatu Zakia yang berperan sebagai Prime Minister dan akan membuka perdebatan, mendefinisikan mosi dan memaparkan mosi-mosi saya. Dewan juri yang sangat saya hormati, pada perdebatan kali ini, mosi yang akan diperdebatkannya ialah kaum feminisme menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam atau biasa disebut dengan mixed martial arts. Sebelum memasuki argumen saya, izinkanlah saya untuk memaparkan definisi dari mosi tersebut. Mixed martial arts berarti adalah seni bela diri campuran yang memperbolehkan berbagai teknik seperti pergumulan, tendangan dan pukulan. Tinju dan gaya gulat bebas adalah salah satu contohnya. Jika kita bisa simpulkan, mixed martial arts berarti adalah baku hantam tanpa aturan atau baku hantam liar. Sedangkan feminisme sendiri adalah memberikan wanita pilihan yang aman. Jika saya memaparkan latar belakangnya, ialah MMA sendiri mulai berkembang di awal milenium kedua. Pada awalnya, MMA adalah olahraga yang diminati dan dilakukan oleh kaum pria. Namun, seiring berkembangnya zaman, kaum wanita juga mulai terlibat dalam olahraga ini. Kaum wanita yang memiliki passion dalam bergulat, wanita yang juga memiliki rasa ingin melindungi dirinya atau self-defense. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat saat ini, regulasi yang mengatur tentang pengadaan MMA tidak diatur dengan sangat baik, sehingga memiliki resiko yang sangat tinggi jika sampai dilakukan. Dan hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan individu tersebut. Dewan juri yang terhormat, kita saat ini memang memasuki zaman emansipasi wanita, di mana wanita harus setara dengan laki-laki. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah yang dimaksud setara adalah harus setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam memperbolehkan untuk menentukan pilihan hidupnya. Sedangkan hal untuk berbau alamiah, kodratria dan fisik tetap harus dibedakan. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, saya sangat tidak menyetujui keterlibatan wanita dalam olahraga ini atau olahraga MMA. Hal ini berdasarkan pada argumen saya. Yang pertama, olahraga atau self-defense yang pada awalnya dipakai untuk melindungi diri dan melindungi kita dari kejahatan berubah bentuk atau bertransform menjadi olahraga baru yang memiliki banyak resiko dan minim aturan seperti MMA. Jika kita merujuk pada definisi di awal, maka dalam pertandingan itu sangat diperbolehkan untuk menyerang seluruh anggota badan dari kepala sampai kaki, dan kita boleh memukul atau menendang bagian perut lawan seperti perut. Padahal jika kita bisa melihat bagian perut terdapat banyak sekali organ vital yang bisa digunakan yang berfungsi untuk melahirkan penerus generasi bangsa. Bisa kita bayangkan jika sampai wanita terlibat dalam MMA ini dan memiliki cedera dalam organ vital bagian perut, lantas bagaimana bisa generasi ke depan akan dilahirkan dengan baik-baik saja? Dewan juri yang terhormat, selain itu, argumen saya yang kedua adalah bagaimana bisa olahraga liar minim peraturan seperti ini diperbolehkan untuk dilakukan dan malah dipertandingkan hanya untuk menuai keuntungan ekonomi dan mengabaikan keselamatan individu dan membuat wanita seakan-akan menjadi akomodasi ekonomi, padahal banyak sekali cabang olahraga atau self defense yang layak dan sepadan dilakukan wanita dan jelas terbukti keamanannya. Dewan juri yang terhormat, lantas berlanjut ke argumen saya yang ketiga, ialah olahraga MMA menimbulkan berbagai trauma fisik karena tidak dilengkapi dengan regulasi yang memadai dan tidak dilengkapi dengan alat safety yang memadai, yaitu seperti wajah rusak, bagian tubuh cacat, entah secara permanen atau tidak. Dan hal ini jelas bisa mempengaruhi psikis wanita karena menyebabkan rasa traumatis, karena fakta menyebutkan wanita lebih rentan untuk merasakan stres dan trauma. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat dari argumen yang saya berikan, lantas bagaimana bisa pertandingan yang tidak memanusiakan manusia seperti MMA diperbolehkan dan didukung hanya untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kesenangan, padahal akibat dari pertandingan ini cukup vital, yaitu bisa berakibat kematian. Seperti contohnya kita bisa lihat, yaitu ada Sayyidah Aleta, yaitu seorang atlet MMA perempuan yang tewas karena organ vitalnya kepala terserang di saat pertandingan, dan masih banyak sekali korban-korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat dari cara pertandingan MMA, hal ini tidak jauh beda dari pertandingan jalanan yang dikemas dalam wadah lebih eksklusif, padahal resiko yang dihasilkan sama.
Lalu Dewan Juri yang terhormat, yang perlu diingat di sini adalah feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun tuntutan itu harus dibuat secara cerdas serta memperhatikan kondisi fisik dan psikologis dari perempuan itu sendiri. Jika kita tidak memperhatikan, maka apa bedanya antara feminisme dan patriarkis yang memandang sebelah mata wanita? Maka dari itu saya menawarkan adanya pemenuhan kebutuhan dari wanita untuk memenuhi rasa hasrat keinginan untuk self defense dengan cara mengikuti olahraga yang telah diregulasi dan memiliki aturan yang jelas seperti taekwondo dan muay thai yang tidak memakan korban banyak. Sekian dari saya. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.